Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya, jilid 6B, tema 4 globalisasi. Dan kali ini kita masih di subtema 1 ya, masuk di pembelajaran 6. Langsung saja kita ke halaman 25 ya adik sekalian ya. Halaman 25 di sini dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Ini tentang menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri ya. Nah, ini contohnya di sini adalah gambar proses penyaluran dan distribusi listrik ya, dimulai dari pembangkit listrik ya. Ini yang A, ini pembangkit listrik adik sekalian ya. Kemudian dari pembangkit listrik kemudian dimasukkan ke dalam transformator penaik atau penurun tegangan ya. Jadi kalau dikirim ke pabrik-pabrik tegangannya dinaikkan, masuk ke transformator penaik tegangan, sedangkan kalau ke rumah-rumah itu tegangannya diturunkan ya. Selanjutnya yang C, nah ini menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET lah ini ya, yang menyalurkan ya. Jadi kalau tegangannya tinggi ini nanti dibagi ya, kalau penaik tegangan berarti nanti disalurkan ke pabrik-pabrik, kemudian diturunkan melalui trafo penurun tegangan ini disalurkan ke rumah-rumah ya. Ini SUTET-nya. Kemudian selanjutnya ini jaringan distribusi. Ya, ini biasanya yang ada di dekat rumah kita ya, Dede sekalian ya. Kemudian yang terakhir, nah ini aliran listrik sampai di rumah bisa kita manfaatkan untuk belajar ya, penerangan, untuk menonton televisi, memasak dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi melalui gambar seri ya, dengan judul proses penyaluran dan distribusi listrik. Itu adik-adik sekalian. Nah, di sini ada ayo berlatih di halaman 26 ya. Bacalah teks berikut dengan seksama, setelah itu kerjakan soal-soal di bawahnya. Oke ya. Di sini ada teks dengan judul peran listrik bagi kehidupan. Oke, saya baca terlebih dahulu ya. Oke, jadi salah satu penemuan yang membawa perubahan cukup besar bagi kehidupan manusia yaitu penemuan listrik. Listrik menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan. Listrik dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu diciptakan berbagai peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik seperti setrika, kulkas, dan penanak nasi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Selain dari pembangkit listrik, energi listrik juga diperoleh dari sumber listrik portable atau yang mudah dibawa-bawa, seperti baterai dan aki. Listrik di Indonesia banyak menggunakan sumber tenaga berupa air atau PLTA, uap atau PLTU, diesel atau PLTD, gas atau PLTG, dan panas bumi atau PLTPB ya. Jika energi listrik tidak pernah ditemukan, maka kondisi dunia tidak akan seperti sekarang ini. Perkembangan teknologi akan berjalan dengan lambat dan manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi keperluan hidupnya. Itu adik-adik sekalian ya. Ada sebuah teks dengan judul peran listrik bagi kehidupan. Selanjutnya kita diminta untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengapa listrik penting bagi kehidupan? Nah, ini tadi dari tes kita diminta untuk menuliskan jawaban ya. Jawaban kita ambil dari teks yang ada. Oke, untuk nomor 1 jawabannya, mengapa listrik penting bagi kehidupan? Nah, ini jawabannya ya. Ya, jadi karena listrik dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tadi ya, misalnya untuk penerangan, untuk membantu memasak dan lain sebagainya. Lanjut ke nomor 2.
Apa saja sumber pembangkit listrik di Indonesia? Nah ini tadi juga ada ya adik-adik sekalian, ada PLTD, PLTG. Nah ini sudah saya tuliskan ya. Jadi jawabannya untuk nomor 2 ada PLTA, itu pembangkit listrik tenaga air ya, berarti sumbernya dari air. Kemudian PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah ini berarti sumbernya dari uap ya. Kemudian PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel ya, ini berarti menggunakan sumber yaitu diesel ya. Kemudian PLTG, pembangkit listrik tenaga gas ya, ini menggunakan gas. Dan yang terakhir tadi ada PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi, berarti sumber energinya yaitu panas bumi. Itu untuk nomor 2 dari sekalian. Sekarang kita ke nomor selanjutnya, nomor 3. Apa saja informasi penting yang dapat kamu peroleh dari teks tersebut? Tuliskan dalam bentuk poin-poin. Oke ya, dari teks ini tadi kita dapat 5 informasi penting. Ini saya tuliskan ya dari sekalian ya. Jadi informasi penting yang pertama, listrik menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, listrik dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Informasi penting yang keempat, listrik di Indonesia banyak menggunakan sumber tenaga berupa air, lah tadi PLTA ya. Ada uap, ada diesel, gas, dan panas bumi atau PLTPB tadi. Kemudian informasi penting yang kelima, jika energi listrik tidak pernah ditemukan, maka manusia akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu untuk soal nomor 3 ya adik-adik sekalian. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Susunlah gambar seri berikut berdasarkan informasi yang terdapat dalam teks. Ya, oke. Jadi gambar seri, nah ini urutannya berarti yang pertama ini ya dari air ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, air ini di sini untuk menggerakkan turbin ya. Turbinnya ini dihubungkan dengan generator. Lah ini menjadi sumber energi listrik. Kemudian selanjutnya yang kedua ini ya adik-adik sekalian. Jadi setelah menjadi sumber energi listrik disalurkan melalui kabel-kabel atau jaringan distribusinya ya ini. Kemudian yang ketiga adalah ini ya, bisa kita manfaatkan untuk menonton televisi. Jadi urut-urutannya adalah ini yang nomor 1, nomor 2, dan ini nomor 3. Itu adik-adik sekalian untuk muatan bahasa Indonesia ya. Sekarang kita ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan PPKN. Nah, ini tentang menghargai keberagaman kegiatan ekonomi ya. Jadi setiap kegiatan ekonomi itu bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar, baik untuk kesejahteraan pemilik dan pekerjanya ataupun masyarakat yang menggunakan. Nah, keberagaman kegiatan ekonomi adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, bentuk syukurnya itu seperti apa? Nah, ini salah satunya dengan saling menghargai dan menghormati keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Nah, itu adik-adik sekalian ya. Nah, ini ada contoh sikap yang tepat terhadap keberagaman ekonomi. Nah, ini memuji hasil usaha orang lain ya. Ini misalnya, wah bagus sekali mainan ini, terima kasih nak. Lah ini berarti memuji ya. Nih bapaknya sedang menjual mainan ya, dihargai dengan dipuji. Kemudian ini melakukan persaingan usaha secara sehat dan jujur. Ini juga salah satu contoh sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi ya, dengan melakukan persaingan usaha secara sehat dan jujur. Oke. Sekarang kita ke ayo berlatih ya. Nomor 1. Bagimu apa makna penting menghargai keberagaman kegiatan ekonomi? Jelaskan alasanmu. Oke. Untuk nomor 1 di sini udah saya jelaskan adik sekalian. Ya, jadi dengan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi, kita akan termotivasi untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik sehingga kebutuhan kita akan terpenuhi ya. Tuh. Lanjut ke soal nomor 2. Tuliskan 5 sikap menghargai keberagaman kegiatan ekonomi yang sudah kamu lakukan. Nah, tadi ya, ada contoh tadi. Ada 2 contoh lah ini saya tuliskan. Yang pertama memuji hasil usaha orang lain. Kemudian memberikan saran yang membangun. Melakukan persaingan usaha secara sehat. Membayar sesuai harga barang. Dan tidak merendahkan usaha orang lain. Nah ini 5 ya. Ada 5
Sikap menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Paman di desa mengirimkan kado untukmu melalui jasa kurir. Kado tersebut tiba sangat lama karena kurir tersesat saat mencari alamatmu. Saat kado tersebut tiba, kurir tersebut meminta maaf atas keterlambatannya ya. Pertanyaan yang A, bagaimana sebaiknya kamu bersikap? Nah ini tadi kita dapat kado dari paman. Nah ternyata kurirnya tersesat, jadinya lama sekali ya sampainya. Nah tetapi kurirnya meminta maaf, maka sikap kita adalah yang A ya, berarti menerima kado dan memaafkan kurir dengan ramah dan santun ya, karena itu juga manusiawi ya, tersesat ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang berikutnya ada di halaman 28 ya. Oke, pertanyaan yang B. Tuliskan contoh menghargai perbedaan dari peristiwa di atas ya. Contoh menghargai dari peristiwa tersebut yaitu dengan memberi upah jasa kurir sesuai tarif, itu kita menghargai ya, berarti membayar sesuai dengan tarifnya, berarti menghargai perbedaan, yaitu pekerjaannya sebagai kurir ya. Kemudian yang keempat, apa dampak jika kita tidak saling menghargai terhadap keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat? Tuliskan pendapatmu dengan mengambil contoh yang ada di sekitarmu. Oke. Nah ini, kalau tidak menghargai berarti akan terjadi perselisihan ya. Contohnya, saat kita membeli makanan di kantin sekolah ya dan membayar tidak sesuai harga atau kurang dari harganya, maka pemilik kantin akan mengingatkan kita ya, misalnya kita membeli jajan apalah, permen, atau misalnya membeli es ya, minuman ringan gitu. Nah, kalau kita bayar kurang pasti kita akan diingatkan. Nah, bahkan nanti akan bisa menimbulkan perselisihan. Nah, itu karena kita kurang menghargai ya. Oke adik-adik sekalian lah, untuk pendamping pelajaran 6 sudah kita bahas ya. Untuk soal hot nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan saya rasa cukup sekian ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.